Dalam aplikasi AutoCAD, terdapat beberapa toolbar, seperti halnya aplikasi lain, misalkan Microsoft Word atau Microsoft Excel. Nah, di aplikasi AutoCAD sendiri, di sini yang pertama ada toolbar standar, yang merupakan simbol AutoCAD, tinggal kita klik di sini. Jadi dia memunculkan toolbar standarnya. Selanjutnya ada toolbar drawing, yaitu berfungsi untuk membuat suatu objek atau menggambar dalam AutoCAD. Ada line, polyline, circle, dan lain-lain. Selanjutnya ada toolbar modify, yang berisi tombol-tombol untuk merubah suatu objek yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu move, rotate, dan lain-lain. Selanjutnya ada toolbar properties untuk mengatur garis dari mulai warna, ketebalan, jenis garis, dan lain-lain. Di sini juga ada status bar dan ada juga command line di bawah sini untuk memasukkan perintah. Akan kita tulis erase, enter, select object, ini select, enter. Yang pertama ada perintah zoom. Jadi kita buka di toolbar standar, open, login-nya kita pilih local disk C, lalu pilih program file, lalu kita pilih Autodesk, selanjutnya AutoCAD, tergantung versi berapa, saya pakai yang 2012, lalu kita cari sampel. Kita buka database connectivity, lalu yang ini db_sample. Di sini udah ada sampelnya, udah kebuka. Jadi kita jalankan perintah zoom, kita ketik Z, enter. Nah, di sini banyak pilihannya, ada all, center, dynamic, extend, preview, scale, window, dan object. Di sini scale faktornya NX atau NXP, kita ketik NX, enter. Specify corner of window, kita pilih bagian mana yang kita zoom. Ini saya pilih bagian sini, tulisan pintu, lalu dia ngezoom ke area yang saya pilih. Kita coba lagi yang lain, Z, enter. Kita pilih all, ketik A, enter. Dia ngezoom out ke semua objek yang ada. Selanjutnya ada pen, bisa kita ketik P, enter. Nah, dia akan berubah jadi tangan. Ini kursornya fungsinya untuk menggeser objek. Bisa juga kita aktifkan dengan klik kanan di mouse kalian, pilih pen. Untuk mengakhirinya bisa menggunakan tombol escape. Selanjutnya ada viewport. Nah, dia bisa bekerja di model yang kita gunain sekarang dan juga di layout. Di model tinggal kita ketik viewport, enter. Untuk memudahkan menggambar CAD, jadi satu gambar kerja bisa kita gunakan beberapa tampilan. Ini yang single, yang biasa, ini yang dua, jadi bisa dua tampilan atau lebih. Kita coba yang dua vertikal, oke.
Jadi di sini dia bisa memudahkan pengerjaan. Sedangkan di layout, nah ini defaultnya begini. Pertama kita hapus, kita juga ketik viewport, enter. Sama di sini kita pakai yang single aja. Oke. Kita masukin zonanya misalkan dari sini ke sini. Dia muncul gambarnya. Nah, ini masih pengaturan di kertasnya. Kalau untuk pengaturan gambarnya kita double klik di dalam. Jadi dia bisa ngatur. Untuk keluarin lagi kita double klik di luar. Selanjutnya ada layer. Layer itu untuk mengelompokkan jenis garis. Nih, misal dalam denah sederhana ini, di sini kan ada beberapa garis. Nah, itu dikelompokinnya di layer, karena kita nggak bisa pakai satu jenis garis aja kalau terdapat banyak objek di dalamnya. Caranya gimana sih nyeting layer? Kita klik layer properties. Nah, di sini ada beberapa fungsi dalam layer juga. Di sini ada on, simbolnya bolam lampu. Ini kita coba yang as. Oke, ini yang as, warnanya abu-abu muda. Kita klik, ini dia on, kita klik jadi off. Jadi dia menghilangkan tampilan layernya. Yang kedua ada freeze. Kita klik. Dia hampir sama fungsinya kayak on dan off untuk menghilangkan dan memunculkan layer yang digunakan. Selanjutnya di sini ada plot. Maksudnya nanti kalau di plot ke kertas, kalau tanda printnya dimatiin, dia nggak akan muncul atau dia nggak akan ke print ke kertas. Cara buat layer baru, yaitu di sini, new layer, kita klik. Oke, kita kasih nama, misalkan dinding dalam. Enter. Kita pilih warnanya. Kita pilih warna yang berbeda supaya lebih mudah mengelompokkannya. Oke. Di sini bisa kita pilih line type-nya atau jenis garisnya. Biasanya dinding pakai yang continuous. Kita klik. Kalau misalkan yang kita butuhkan jenis garisnya nggak ada di sini, bisa kita cari di load, klik load. Nah, misalkan kita butuh jenis garis yang ini. Oke. Kita pilih yang tadi udah kita pilih. Terus oke, tapi kita pakai yang continuous. Kita klik oke. Selanjutnya, line weight-nya juga bisa disetting ketebalan garisnya sesuai gambar yang akan kalian buat nanti, kebutuhannya gimana. Misal saya pakai 0,09. Oke. Selanjutnya ada format text style, perintahnya dd style, atau bisa kita tulis st, style, enter. Nah, kita pakai yang standar. Biasanya di praktikum AutoCAD ini fontnya kita pakai yang Arial Narrow dan height-nya nggak usah diisi. Terus kita klik set current, standard, close. Selanjutnya ada dimension style, perintahnya DDIM. Ini extend beyond dim line.
Ini batasan terluar dari jarak yang kita pilih. Raw size, yaitu ukuran panahnya. Dimension line, ukuran garisnya. Offset from the line, yaitu jarak angka dan garisnya. Extension line, itu garis penghujungnya. Dan offset from origin, itu jarak dari objek dan garis penghubungnya. Langsung aja kita ketik di sini DDIM, enter. Nah, kita pilih yang ada di sini. Saya pakai standar, lalu klik modify. Akan keluar seperti ini, modify dimension style. Kita setting mulai dari line. Karena biasanya kalau udah menggambar kita udah mengelompokkan garisnya dengan layer. Jadi di sini colornya kita pilih by layer. Line type-nya juga by layer. Line weight-nya by layer. Dan baseline spacing-nya kita isi misal 200 karena ini sesuai kebutuhan juga. Color-nya by layer. Ini kita pilih semua by layer. Kita isi extend beyond dim line-nya 100. Offset from origin-nya udah 100. Selanjutnya kita edit yang simbol and raw. Yang first-nya kita pilih architectural edit. Second-nya dia udah lama, sebenarnya kita pilih architectural juga. Raw size-nya kita masukin 150. Oke. Selanjutnya text style itu kita pilih standar. Text color-nya by layer. Non. Text height-nya kita isi 300. Offset from the line-nya 200. Text alignment-nya ini tuh penempatan teksnya. Kalau horizontal, dia akan menghadap horizontal semua. Alignment kayak gini, ISO standar. Kita pilih alignment. Ini kita pilih outside, center. Selanjutnya kita setting fit. Fit-nya kita paling setting di sini. Ini untuk mengatur kalau misalkan teksnya dia kegedean atau kekecilan, bisa kita atur langsung dari sini. Primary units-nya decimal. Precision itu ketelitiannya kita pakai 2 angka atau 3 angka di belakang 0. Nah, prefix ini buat nulis simbol di depan angka. Kalau suffix ini akhiran di belakang angka. Alternatif unitnya nggak usah diganti, ini juga nggak usah diganti. Langsung oke. Kita pilih standar, set current, close. Untuk pengaplikasiannya bisa langsung kita klik di sini. Sini ada linear, align, angular, arc length, dan lain-lain. Misalkan mau kita kasih dimension. Ini kita pakai yang linear. Klik di sini dan klik yang mau kita ukur. Karena angkanya terlalu besar, bisa kita setting lagi di DDIM. Enter. Kita modify. Terus fit-nya kita scale-nya kita ganti jadi 0,5. Oke. Terus standar
kita pilih set current close. Nah, dia jadi berubah seperti ini. Terus di sini kita juga bisa pilih yang lain, misal kita mau ukur sudut, kita pakai yang angular. Kita klik sudut yang mau kita ukur. Sini dia ada 90. Selanjutnya ada table style. Kita ketik table style, enter. Sesuai namanya, dia untuk pengaturan table. Nah, di sini klik modify juga. Sini bisa kita setting direction-nya ada menurun ke bawah kayak gini, atau naik title-nya atau judulnya di bawah dan datanya di atas. Kita juga bisa pilih warna atau alignment-nya, pilih rata tengah. Oke. Kita pilih set current, close. Ini penggunaan datanya sendiri. Table-nya bisa kita tulis table, enter. Kita pilih standar yang sudah kita buat. Bisa dimasukkan kolomnya mau ada berapa, rows-nya ada berapa. Terus lebarnya dan tingginya bisa diatur di sini. Terus tinggal kita klik oke aja, ntar dia muncul kayak gini. Tinggal kita taruh di tempat yang ingin kita buat. Selanjutnya ada point style. Perintahnya ddp type, enter. Nah, fungsinya untuk apa? Namanya juga point, jadi dia menandai suatu titik. Masih standarnya titik biasa, misal saya pilih yang ini. Point size-nya 5. Oke. Penggunaannya misalkan di sini ada suatu objek. Nah, biasanya itu digunain di pertemuan dari beberapa titik. Kita mau pakai, kita ketik PO atau point, enter. Nah, kita klik yang mau kita tempatin, ini. Contohnya jadi seperti pengaturan multi-line style, perintahnya ML style, ketik ML style, enter. Dia keluar kayak gini. Jadi misal kita buat new, kita tulis dinding, continue. Nah, karena dinding di rumah itu biasanya ukurannya 150, maka di sini kita kasih ukuran 75 dan minus 75. Colornya bisa by layer. Ini minus 75. Kita juga bisa ganti line type-nya dengan salah satunya. Oke. Ini previewnya, dinding kita pilih, set current. Oke. Kita buat ukuran kolom 150 kali 150. Untuk menggunakan ML-nya, kita bisa multi-line-nya, kita klik ML, enter. Sini ada specify start point, justify scale, dan style. Pertama kita scale dulu, kita ketik S, scale-nya kita tulis 1, karena
Udah kita setting tadi di ML style, enter, start point-nya, justify, enter, kita pilih 0. Ini. Kalau yang lain, misal ML, scale-nya 1, justification-nya top. Top itu dari mana sih? Kalau misalnya kita mulai dari tengah, top itu dia keluar kayak gitu.